Baik, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pastor Jesse Karawan. Kita jumpa lagi dalam Devotion from Home pada pagi hari ini. Nah, minggu lalu saya sharing mengenai doa. Kali ini saya ingin melanjutkan masih topik mengenai doa. Dan lebih spesifik lagi seperti apa yang murid-muridnya minta. Kalau kita belajar minggu lalu, Tuhan ajarkanlah kami berdoa seperti apa yang diajarkan oleh Yohanes kepada murid-muridnya. Dan doa apa yang Yesus ajarkan? Doa Bapa kami. Nah, apa yang Yesus ajarkan, bagaimana sikap berdoa? Minggu lalu kita belajar bahwa kalau kamu berdoa, sikap yang paling penting adalah jangan berdoa seperti orang yang munafik. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintumu dan berdoalah. Karena Bapamu ada di tempat tersembunyi, Bapamu mendengar doamu. Kemudian yang ketiga adalah jangan berdoa bertele-tele seperti yang dibiasakan oleh orang-orang munafik. Saudara, 3 poin ini adalah sikap doa itu sendiri. Sometimes kita tidak sadar melakukan ini, bertele-tele dalam doa, dan kita perlu belajar untuk berdoa. Jadi tidak ada orang yang pakar berdoa, nggak ada orang yang powerful secara berdoa bahwa dia lebih hebat. Nggak, doa lahir dari hati. Tetapi kita perlu belajar supaya kita tahu bahwa doa kita menjadi efektif dan powerful, saudara. Nah, saudara, di Matius 6 kita mulai lihat di ayat 9. Kalau saudara punya Alkitab, saudara bisa buka bersama-sama dengan saya. Bagaimana doa Bapa kami ini, Matius 6 ayat yang ke-9 dikatakan, karena itu setelah kita lakukan posisi tadi, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Biar Tuhan datang dan mencurahkan mata hati kami, mencelikan mata hati kami, membuat mata hati kami menjadi terang, supaya kami mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan mengubah hidup kami, menguduskan hati dan pikiran kami, mengubah kelakuan kami, dan kami mengerti bagaimana kami berbicara berhubungan dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, menyaksikan program Devotion from Home pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, menarik sekali saudara mengenai doa Bapa kami ini. Ya, doa ini berbicara mengenai kerangka syafaat. Jadi ini bukan doa yang kita bacakan dalam 1-2 menit. Tapi ini berbicara mengenai kerangka doa syafaat yang diajarkan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ini adalah kerangka doa. Jadi doa ini tidak hanya dibaca berapa menit. Nah, sewaktu saya belum terima Yesus, sebelum saya bertobat, saya jadikan doa ini seperti jimat buat saya. Setiap kali saya turun dalam medan pertandingan, medan laga pertandingan, saya akan membacakan doa ini. Dan hebatnya, saya selalu menang, saudara. Nggak pernah kalah. Nah, di pikiran saya bahwa doa ini seperti jimat buat saya. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Nah, saudara ingat waktu itu saya belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Tapi kemudian setelah saya bertobat, saya terima Yesus sebagai Tuhan. Saya nggak bacakan doa ini untuk keuntungan saya lagi. Dalam 1 menit saya bisa membacanya, kemudian datang bertanding. Tapi setelah saya bertobat, saya mengerti ini menjadi kerangka doa, saya diajar. Dan saya bisa doakan doa Bapa kami ini sampai 2-3 jam. Betapa powerfulnya, saudara. Nah, saya ingin coba dengan waktu singkat ini, sharing buat saudara, kiranya bisa memberkati dan menolong Bapak Ibu. Bagaimana punya kerangka, punya pola, bagaimana doa yang efektif yang Tuhan ajarkan buat kita, yaitu doa Bapa kami. Ingat, bahwa penulis ini menjadi doa Bapa kami. Nah, kalau kita melihat dalam kerangka ini, ada 3 bagian. Yang pertama, yang menyatakan kehendak dan kekudusan Tuhan, di mana kita memuliakan Tuhan karena doa adalah kita sedang berbicara dengan Tuhan. Nah, 3 sisa yang berikutnya berbicara mengenai kebutuhan kita sehari-hari. Seperti apakah itu? Yang pertama dikatakan di Matius 6 ayat 9. Bapa kami yang di surga. Seperti minggu lalu saya katakan, tidak ada agama pun yang memanggil Tuhannya Bapa. Suatu saudara yang saya memanggil dia Bapa, itu berbicara mengenai relationship, mengenai hubungan kita yang begitu dekat dengan Tuhan kita. Sehingga kita memanggil Tuhan kita, Allah kita, Bapa kami yang di surga.
Bapa kami yang di mana? Yang di sorga. Jelas sekali alamatnya. Kita berdoa kepada seorang Bapa yang duduk, yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Bukan di bumi, saudara. Bapa kami, jadi Bapa saudara dan saya, bukan Bapa saya. Amin, saudara. Bukan Bapa Yesus saja, tapi Bapa saudara dan saya sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita bisa memanggil dia Bapa karena hubungan ini. Hubungan yang luar biasa. Saudara, suatu saudara memanggil bapak saudara jasmani. Bapak saudara lebih kenal saudara daripada bapaknya orang lain. Amin, saudara. Demikian pun secara rohani. Kita punya Bapa di sorga. Dan Bapa itu mengenal kita jauh lebih mengenal daripada diri kita sendiri. Sebelum kita lahir, dia mengenal kita. Dia membentuk kita dalam rahim kandungan ibu kita. Dia menyebut nama kita. Kita belum tahu apa-apa. Tapi Bapa, si perancang itu sendiri. Penjunan itu sendiri. He knows you. Dia mengetahui saudara dan saya. Dia yang merancang kehidupan kita. Seperti saya bilang, di Bible ini adalah manual kehidupan kita. Dan Allah menulis itu, saudara. Jadi, waktu saudara mengatakan Bapa kami yang di surga, itu powerful. Suatu saya datang kepada Tuhan dan berkata, Bapa kami yang di surga. Saya mengingat Tuhan yang luar biasa. Saya merenungkan kembali bagaimana Tuhan menebus saya. Orang yang berdosa, orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang harusnya dihukum, diangkat, dibeli oleh darah Yesus, dan saya diangkat menjadi anak. Dan suatu saya mengatakan, Bapa kami yang di sorga, Bapakku yang di sorga. Saya merasakan kasih dan kehangatan Tuhan yang luar biasa. Dia sudah menebus saya, dan dia sudah menerima saya. Karena itu saya naikkan ucapan syukur ini kepada Tuhan. Saudara, dan dikatakan, dikuduskanlah namamu. Saudara, Raja Daud di Mazmur 34 ayat 2-4 dikatakan bahwa aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Dikuduskanlah namamu, nama Tuhan begitu kudus. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, Raja Daud berkata. Karena itu jiwaku bermegah, muliakanlah Tuhan bersama-sama dan masyurkanlah namanya. Saudara, muliakanlah Tuhan bersama-sama dan masyurkanlah namanya. Saudara berkata, dikuduskanlah namamu. Dialah nama di atas segala nama. Saya mulai berdoa, Tuhan dikuduskanlah namamu, nama Yesus. Di mana setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Nama yang luar biasa, saudara, yang diberikan buat kita. Suatu kita menyebut nama ini, saya panggil nama ini dalam doa saya, Yesus Tuhan. Maka saya merasakan satu kekuatan yang luar biasa. Suatu saudara dalam tekanan saudara berseru, Yesus Tuhan. Jesus, maka powerful hadiratnya datang dalam hidup saudara. Saudara, bahkan dalam sejarah perjanjian lama, maaf saudara, dalam gereja mula-mula, gereja awal, gereja lama saudara, dikatakan sewaktu naskah daripada manuskrip daripada kitab suci ini akan disalin kembali saudara dari manuskrip kuno. Sewaktu orang Israel, suatu para penulis ini menemukan nama Yahweh, mereka harus mencuci tangan mereka dulu. Mereka harus mencuci tangan mereka, kemudian mereka menulis nama Tuhan ini. Begitu kudusnya. Setiap kali mereka menemukan Yahweh, nama Yahweh, mereka berhenti, mereka mencuci tangannya. Begitu kudusnya nama Tuhan. Begitu dihormatinya nama Tuhan pada gereja awal, saudara. Para penulis manuskrip ini. Saudara, kita lihat perjalanan penulisan Bible ini panjang. Amin. Panjang banget. Dan begitu dihormati pada waktu itu. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Suatu kita berkata, dikuduskanlah namamu, saudara. Dikuduskanlah namamu. Artinya kita percaya tidak ada nama yang lain. Bahwa Tuhan namamu kudus. Namamu besar Tuhan. Namamu mulia. Waktu kita berkata, datanglah kerajaanmu, saudara. Datanglah kerajaanmu. Saudara, kita sedang menghadirkan kerajaan Allah. Waktu saudara berkata, datanglah kerajaanmu. Saudara sedang menghadirkan kerajaan Allah. Di tengah-tengah keluargamu. Di tengah-tengah pekerjaanmu, bahkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Saudara sedang memanifestasikan kerajaan Allah untuk datang turun dalam keluarga saudara. Datang turun dalam situasi saudara. Datang turun dalam doa saudara. Dan suatu kita menghadirkan kerajaan Allah, maka kerajaan-kerajaan yang lain, kerajaan iblis, kuasa kegelapan, segala kuasa setan-setan yang akan menghancurkan, merancangkan kejahatan buat saudara, mereka akan pergi. Sebab saudara sedang menghadirkan saat dalam doamu kerajaan Tuhan. Waktu saya berkata, Tuhan datanglah kerajaanmu, saudara. Artinya hanya satu saya tahu, saya juga adalah warga kerajaan Allah. Saudara adalah warga kerajaan Allah. Kita hanya orang asing di dunia ini. Suatu kita berkata, datanglah kerajaanmu. Kita mengingat kembali bahwa kewarganegaraan kita adalah di sorga, saudara.
Dan Tuhan datang dengan kuasanya. Datanglah kerajaanmu. Itu juga berbicara suatu saudara sakit, saudara sedang berdoa dengan pergumulan saudara. Saudara bisa berkata, Tuhan datanglah kerajaanmu. Artinya saudara, Tuhan take over. Biarlah kerajaan Allah yang take over. Saya emang gak ada apa-apanya. Tapi biarlah Tuhan yang hadir. Tuhan yang campur tangan. Tuhan yang memberikan kekuatan buat saya. Saya gak mampu Tuhan. Tapi Engkau memberikan kepada saya. Jadilah kehendakmu, ayat 10 dikata. Ini sama dengan Yesus berdoa di Getsemani. Suatu dia berkata, jika cawan ini gak boleh berlalu, tapi aku harus meminumnya. Tuhan, jadilah kehendakmu. Saudara, jadilah kehendakmu, bukan kehendak kita. Suatu kita berdoa dengan doa syafaat Bapa kami, kita akan berkata, biarlah kehendak Allah yang terjadi. Sometimes kita mau kehendak kita yang terjadi. Tetapi doa Bapa kami mengajar kita untuk tidak egois, untuk melepaskan hak-hak kita. Dan biarlah Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Mungkin tidak sesuai ekspektasi kita. Seperti jalannya berbeda. Tuhan, saya mau A, saya berdoa A. Tapi Tuhan memberikan B. Karena Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan saudara. Tuhan, jadilah kehendakmu dalam kehidupan saya. Bukan kehendak saya. Bukan kemauan saya. Bapa di surga, Engkau lebih mengenal saya daripada saya mengenal saya. Bahkan dari Bapa jasmani mengenal pribadi saya. Karena aku adalah kepunyaanmu. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, saudara. Nah, kalau 3 tadi yang di atas berbicara mengenai kekudusan dan kehendak Allah dalam kehidupan kita, yaitu dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Nah, 3 poin yang berikutnya berbicara mengenai kita. Kalau tadi bicara mengenai kerajaan Allah dan kekuatan dalam hadirat Tuhan, 3 poin berikutnya adalah mengenai kita, yaitu berikanlah kepada kami itu makanan kami yang secukupnya. Makanan kami yang secukupnya. Saudara, menarik sekali di Lukas 11 ayat 3 versi lain, Lukas yang lebih kuat berbicara sorot mengenai Yesus, mengenai doa, dikatakan, berikanlah kami setiap hari, saudara lihat, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Setiap hari. Cukup, saudara. Ini doa Lukas. Nah, di Matius mengatakan seperti itu, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluanku, keperluan saudara dan saya, menurut kekayaan kita, bukan. Menurut kekayaan Dia. Dan kalau saudara tahu bahwa Dia Allah yang kaya, Allah yang luar biasa. Gak ada manusia di dunia ini, gak ada tara yang bisa sebanding dengan kekayaan daripada Allah kita. Dia pemilik dunia ini. Dia punya masa depan saudara. Jadi kalau saudara meminta, katakan berikan kami makanan yang secukupnya, Dia akan menolong saudara. Artinya Dia tidak akan pernah memberikan kelaparan buat saudara. Dia tidak akan pernah melihat saudara mengemis dan meminta roti seperti di firman Tuhan berkata. Tapi engkau dipelihara lebih daripada burung pipit, lebih daripada bunga bakung. Kalau burung pipit dipelihara, kalau bunga bakung didandani, apakah saudara? Saudara lebih berharga daripada itu, saudara. Suatu saudara berkata, berikan kami makanan yang secukupnya. Saudara, ini berbicara mengenai terobosan. Mungkin saudara sudah diberhentikan dari pekerjaan saudara. Mungkin keadaan ini sulit dalam situasi seperti ini. Katakan, berikan makanan kami yang secukupnya, Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan saudara kreativitas buat saudara. Tuhan akan menolong saudara. Dia akan buat jalan buat saudara. Dia memberi makan buat saudara. Artinya, saudara tidak akan mati kelaparan. Artinya, saudara tidak takut dengan kebutuhan jasmani, terutama mengenai sandang, pangan, dan papan saudara. Saudara, ampunilah seperti kami juga mengampuni. Ini poin yang kedua untuk kita. Selain makanan, ampuni kami. Tuhan mau, saudara, ini berbicara mengenai hati. Kekristenan berbicara mengenai hati. Selain hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia. Love God, love people, kita tahu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, pada kedua hukum ini bergantung selalu hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengasihi saudaramu, bahkan mengasihi musuhmu, mengasihi sesamamu manusia. Itu yang Yesus perintahkan, itu yang Yesus ajarkan. Dan ini adalah syarat kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah. Bersihkan hati kita, menghormati Tuhan dan mengasihi manusia, bahkan mengasihi, mengampuni musuh-musuhmu. Yesus mengajar kita berdoa seperti ini. Inilah polanya. Ampunilah kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Lukas 6 ayat 14-15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Betapa pentingnya itu, saudara. Sometimes kita abaikan ini karena kita begitu egois. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara disucikan dari segala kejahatan. Saudara mengaku dosa saudara, dan saudara mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Saudara bersyafaat dengan doa Bapa kami ini syaratnya, saudara. Ampuni orang yang bersalah kepada saudara. Dan saudara bebas, free, diberikan hati yang bersih oleh Tuhan. Jaga hatimu. Karena dalam peperangan rohani kita yang kita harus jaga adalah pikiran kita, adalah mulut kita, dan hati kita. Saya mengatakan ini sejengkal-sejengkal, saudara. Pikiran, hati, dan mulut kita. Dari hati terpancar kehidupan kita. Dan yang ketiga terakhir adalah lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita ingat minggu lalu saya mengatakan bahwa iblis selalu menunggu waktu yang baik dan mengatur siasat jahatnya untuk menghancurkan masa depan orang-orang kudus, orang-orang pilihan Allah. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari, yang berjalan mengeliling, mencari orang yang dapat ditelannya. Hati-hati, dia mengaum-ngaum, dia artinya dia sedang meraung, dia sedang mencari mangsanya dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan-jangan itu saudara dan saya. Dan doa Bapa kami mengatakan seperti ini. Kita layak mengatakan, Tuhan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena si jahat itu selalu mau dekat dengan kita. Si jahat itu mau menghancurkan kehidupan kita. Dia seperti pencuri. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan hidup saudara. Sehingga saudara mati akal, mati rasa, nggak ada lagi kehausan, kelaparan rohani, yang ada kepahitan, yang adalah emosi, yang adalah amarah, dendam, ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Wow, saudara, powerful kelihatannya setan ini. Dan dia mau mencuri sukacita kita. Dia mau kita membalas hal-hal yang jahat dengan yang jahat. Tapi Yesus berkata, ampuni mereka. Itu pun dikatakan di Golgota, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, Tuhan. Tidak ada orang yang sengaja mau berbuat jahat, tapi dia dirasuki oleh roh jahat sehingga dia berbuat kejahatan buat kita. Kita harus punya pikiran Kristus sehingga kita berkata mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seandainya mereka bertobat, seandainya mereka tahu apa yang mereka perbuat, mereka tidak akan lakukan itu kepada saya, kepada saudara. Amin, saudara. Saudara, 2 Korintus 2 ayat 11 berkata, pencuri datang untuk mencuri, tadi Yohanes 10, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. 2 Korintus 2 ayat 11. Jadi saudara, kita mengajarkan karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Kemudian doa Bapa kami ditutup dengan ini. Karena engkaulah Tuhan, engkaulah Bapa yang mempunyai apa? Kerajaan. Engkaulah yang mempunyai kuasa karena engkaulah yang mempunyai kemuliaan. Bagi dia segala hormat dan kemuliaan. Saudara berkata, engkaulah yang mempunyai kerajaan. Jelas sekali saudara, dia ada di sorga. Kerajaannya, kerajaan yang eternal. Kerajaannya adalah kerajaan Allah, saudara. Dan kita adalah warga kerajaan Allah, saudara. Dan kita sedang berbicara kepada Bapa kita yang ada duduk bertakhta sebagai raja di atas segala raja. Di kerajaan Allah. Dan suatu saudara berdoa tutup dengan engkau yang punya kerajaan dan kuasa. Nggak ada kuasa lain yang lebih powerful daripada kuasa Yesus. Kuasanya sanggup membebaskan saudara hari ini. Kuasanya sanggup melakukan apa saja yang dia mau lakukan untuk kebaikan saudara. Kuasanya penuh dengan wibawa. Kuasanya berbicara mengenai hubungan saudara dan Yesus sebagai Bapa dan anak. Dan kuasa dan kemuliaan. Biarlah Tuhan Allah Bapa yang menerima kemuliaan. Dia layak menerima kemuliaan dari semua ini. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Kau hadir tengah-tengah kami. Ajar kami berdoa seperti murid-muridnya mengajar Tuhan. Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Terima kasih Bapa. Semua hormat, semua puji-pujian dan syukur hanya bagi Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Yang sakit disembuhkan,
Tuhan, mereka yang sedang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang punya pergumulan, Tuhan Engkau yang menampung setiap tetesan air mata di kirbat-Mu, kata firman-Mu. Di dalam nama Yesus, aku lepaskan berkat Tuhan, kesembuhan dan berkat Allah di dalam setiap keluarga saudara hari ini. Haleluya. Amin. God bless you saudara, dan selamat pagi.